dari wali kota. RW 16 Kelurahan Klender yang terbakar adalah rumah tinggal. Jumlahnya ada 13 pintu jadi 13 kakak ya. Jiwa. Kita mengerahkan 12 unit mobil. Informasi dari warga sementara tadi informasinya dari lantai 2 kontrakan yang paling depan tahu ada penyalahan yang besar. Kendala tidak, karena ini sumber air ke sungai, jadi kita air tidak terputus sehingga kita pemadaman cepat. Kobaran api membawa kepulan asap yang membumbung tinggi. Tangis korban kebakaran rumah kontrakan di Klender, Jakarta Timur tak terbendung mendapati tempat tinggal mereka hangus dilalap si jago merah bersama lenyapnya barang-barang berharga. Rumah kontrakan yang dulu digunakan sebagai tempat bernaung bagi 13 kepala keluarga kini hanya tersisa bagian tembok saja. Banyak di antara mereka yang hanya menyelamatkan diri dengan pakaian di badan. Tidak ada yang bisa diselamatkan karena kobaran api begitu cepat membesar dan menyambar satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya. Inilah pemandangan pilu yang terabadikan sorot kamera insert usai peristiwa kebakaran yang menghanguskan 13 rumah kontrakan pada Jumat pagi 27 Desember 2024 lalu. Ini Pak, saya sedang jualan jamu, di belakang ada dapat kabar oma ibu jamu kebakar gitu. Saya lari pulang Pak, lari pulang sampai rumah udah kebakar habis Pak, api udah gede. Lah saya mau masuk udah nggak bisa, api udah di atas pala gitu Pak, udah barang-barang udah habis semua. Mudah-mudahan dapat bantuan ya Pak ya, saya barang-barang udah habis. Butuh 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk mengalahkan si jago merah. Di antara 13 pintu rumah kontrakan yang terletak di antara gang di sana, salah satu korban memperlihatkan di mana titik awal mula api menyala dan dalam seketika membesar, kemudian berubah jadi kebakaran hebat. Saking cepatnya api melalap, tidak ada lagi barang yang bisa diselamatkan para penghuni kontrakan. Salah satunya di mana banyak keluarga lain tinggal di kontrakan tak berjauhan, hanya sebuah sepeda motor saja yang bisa diselamatkan. Seluruh pakaian, termasuk surat dan barang-barang berharga, telah menjadi abu. Nih dari sini Pak, awal mulanya api nyala. Nah, itu saya ini. Ini api langsung nyala, langsung gede, langsung nyamper ke bawah, atas sampai habis, langsung ke bawah, lama-lama habis. Iya, semua ini Pak. Semua kena ini. Nomor 1, ini anak saya yang pertama, terus kedua. Jadi habis semua. Jadi saya keluarga, anak saya habis semua. Nggak ada yang diselamatin. Cuman motor doang, dah liane nggak ada. Barang-barang habis semua. Bagaimana peristiwa kebakaran ini memicu kepanikan? Tergambar dari penuturan sejumlah saksi mata. Salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari deretan rumah kontrakan tersebut menuturkan kronologi kebakaran yang bermula dari sebuah rumah di mana penghuninya justru sedang tertidur lelap. Sementara pemilik kontrakan sampai harus digotong oleh anaknya untuk menyelamatkan diri mereka dari amuk api. Tahu-tahu anak saya teriak, digotong saya ke masjid. Orang saya nggak bisa jalan. Jadi saya nggak keluar, nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu udah gede apinya. Saya taruh di masjid sama anak saya. Terus anak saya naik disiram gitu. Kan lagi nyang-nyangin sayuran nih buat bakso, pas gitu denger tuh suara peletusan. Kirain saya tuh biasa di sini kan orang Betawi kebanyakan bunyi petasan. Nggak taunya tuh yang kedua kalinya tuh gede apinya.
Itu dari rumah, tapi yang ditempatin itu orangnya lagi tidur. Kejadiannya jam 8.23 pagi. Yang korban luka 1 dan saat ini dirujuk di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bagi pemilik kontrakan, tak terhitung kerugian yang harus ditanggung. Tapi bukan hanya perkara materi yang jadi beban. Nasib 13 kakak yang terdampak kebakaran turut dipikirkan. Untuk sementara waktu, para korban kebakaran dari 13 rumah kontrakan itu tinggal di tempat pemilik kontrakan. Para korban hanya bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah juga warga sekitar untuk menyambung hidup mereka. Ngungsi di tempat yang punya rumah. Wong tadi nggak punya apa-apa ya jangan ini dulu, numpang aja dulu. Ntar kalau punya duit ya ntar gimana caranya gitu. Total 13 keluarga. Pintu. Isi semua Pak. Yang ya tuh yang satu masuk ke rumah sakit itu ibu-ibu tahu orang mana, baru kontrak baru. Tadi sekarang nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ini tahu pulang kemana orang itu. Tadi ini 1 orang kebakar tangannya 1, terus sama mukanya merah semua. Sama yang 1 ini kosong juga, tadi semua koyoknya. Iya, sementara yang kamar kosong taruh di situ dulu, Mas. Iya, kasihan ntar kalau bisa ngebangun lagi baru biar balik lagi gitu. Mirisnya, peristiwa kebakaran ini terjadi diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Ketua RT setempat sangat menyayangkan musibah ini karena kebiasaan warga yang tak tertib dengan kelistrikan. Peristiwa korsleting yang seharusnya bisa dihindari justru jadi bencana yang membawa petaka bagi 13 kakak di rumah kontrakan tersebut. Awal mulanya disebabkan karena korsleting listrik. Awalnya dari anak kecil melihat letupan-letupan yang disangka orang dewasa itu petasan. Kemudian ketika anak kecil itu bercerita ada asap, orang tua itu ngeliat asap, tiba-tiba langsung api menjambar dan langsung membesar. Dikarenakan bangunan yang terbakar itu ya semi permanen yang terbuat dari triplek dan kayu. Memberi masukan agar instansi terkait lebih sering menindaklanjuti aliran listrik yang tak sesuai prosedur, sang ketua RT yang menghimbau para warga agar tidak lagi-lagi menyalahgunakan atau asal-asalan dalam mengurus kelistrikan. Niat ingin irit biaya justru bisa membawa petaka yang membawa kerugian besar, tak hanya dari sisi materi, tapi juga mengancam nyawa. Harapan saya selaku ketua RT ya kepada warga, mohon apabila membangun rumah daftarkanlah listrik itu dengan sesuai adanya, yaitu memakai meteran, jangan lagi aliran mencantol dari tiang listrik ataupun dari kabel yang dari meteran lain langsung ke rumah. Kontras dengan derita korban kebakaran 13 rumah kontrakan yang berada di ambang keputusasaan, Bopak Castello tunjukkan semangat juang tak kenal patah arang untuk mengejar impian menempuh gelar sarjana hukum. Di usia yang tak lagi muda, seperti apa aksi Bopak saat duduk sebagai mahasiswa berbaur dengan mahasiswa lain yang berusia jauh lebih muda darinya? Apa yang membuat Bopak begitu gigih mendapatkan gelar sarjana hukum? Simak keseharian Bopak saat menjadi mahasiswa di salah satu kampus yang terekam khusus kamera Insert Investigasi sesaat lagi.